terima kasih buat kesempatan pada yang Tuhan berikan kalau kami masih boleh kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online pagi hari ini. Tuhan, pada saat ini kami mau bernyanyi memuji-Mu dan menyembah-Mu. Kiranya Roh Kudus yang pimpin hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Beverly sudah membuka dalam doa. Aure, kamu bosen gak sih kalau ibadahnya online, cuma duduk di kursi dan liatin laptop? Iya sih, capek. Tetapi kita tidak boleh bosan memuji Tuhan. Apalagi kalau Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Kalau begitu, yuk kita sama-sama bangkit berdiri untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan gerakan, supaya kita semangat. Wah, ya betul itu. Ayo semuanya. Ayo teman-teman, kita semua yang ada di rumah bangkit berdiri dan ikuti gerakan kami memuji Tuhan ya. Mari kita pujikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Teman-teman, kita bernyanyi dan bergerak untuk memuji Tuhan loh. Karena Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Mari kita tetap bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian.
Tuhan adalah Raja di atas segala raja, kita tetap semangat memuji dan menyembah Tuhan, ya teman-teman. Iya teman-teman, benar yang dikatakan oleh C. Yesus itu juga tidak hanya jati Tuhan dan Raja kita loh. Dia juga adalah sahabat sejati kita. Yesus yang begitu mengasihi kita hingga dan Yesus mau mati untuk kita agar kita terbebas dari hukuman dosa. Kita juga patut bersyukur dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita naikkan pujian Yesus sahabatku. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lausiel. Silakan teman-teman boleh duduk dengan sikap yang baik dan menghormati Tuhan kita. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik ada di dalam kondisi yang baik ya. Senang sekali nih, Lause bisa ketemu dan menceritakan firman Tuhan ke adik-adik semua. Oh ya adik-adik, di sini semuanya udah siap mau mendengar firman Tuhan atau belum ya? Apakah adik-adik masih ada yang tidur-tiduran? Atau adik-adik ada yang masih jalan-jalan? Wah, kalau adik-adik masih ada yang tidur-tiduran, masih ada yang jalan-jalan, yuk kita duduk dulu ya adik-adik ya. Gimana? Adik-adik sudah siap? Kalau adik-adik sudah siap, sudah duduk rapi. Sekarang, mari yuk adik-adik kita tutup matanya, kita lipat tangannya, dan ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami bisa memahami firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Lause mau tanya nih ke adik-adik. Adik-adik pernah dengar kata berjanji? Misalnya kayak gini adik-adik. Kalau Dede nggak nakal, Papa Mama berjanji akan kasih Dede ayam goreng. Nah adik-adik, yang ada di rumah pasti pernah dengar kata berjanji yang seperti itu kan? Kalau adik-adik sudah pernah dengar kata berjanji, coba Lause tanya ke adik-adik. Kira-kira kalau Papa Mama sudah berjanji sama adik-adik, tapi janjinya tidak ditepatin, adik-adik sedih nggak? Contohnya ya, misalnya kemarin Papa Mama udah berjanji kasih adik-adik ayam goreng, tapi ternyata Papa Mama kasihnya cuma sayur aja. Adik-adik sedih nggak kalau begitu? Tentu sedih adik-adik ya, karena seharusnya kalau kita sudah berjanji, kita harus menepatinya adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini Lause juga mau cerita kalau di Alkitab, Allah itu pernah berjanji kepada manusia loh adik-adik. Dan adik-adik tahu, Allah itu benar-benar mau menepati janjinya loh. Nah, kira-kira janji apa ya yang mau ditepatin sama Allah? Nah, gini adik-adik. Sejak dahulu kala, Allah pernah berjanji kepada dua orang ini adik-adik. Nah, adik-adik ingat gak siapa sih orang yang ada di dalam gambar ini? Adam dan Hawa? Ya, betul adik-adik. Ini adalah Adam dan Hawa. Jadi, Allah itu pernah berjanji kepada Adam dan Hawa adik-adik. Kata Allah begini nih adik-adik. Dari keturunan Adam dan Hawa akan dilahirkan seorang juru masak. Bukan juru masak. Tapi juru selamat adik-adik. Juru selamat adik-adik. Bukan juru masak ya. Allah berjanji untuk memberikan juru selamat. Tetapi adik-adik, Allah benar-benar menepati janjinya nggak ya? Apakah Allah akan menepati janjinya adik-adik? Ya, betul. Allah akan menepati janjinya adik-adik. Yuk, sama-sama kita katakan ya. Allah menepati janjinya. Yuk, sama-sama. Allah menepati janjinya. Wah, adik-adik yang ada di rumah pinter-pinter. Nah, adik-adik, dari Alkitab, kita dapat tahu jika juru selamat yang dijanjikan Allah itu namanya adalah Yesus. Siapa namanya adik-adik? Yesus. Sekali lagi adik-adik ya. Yesus. Lebih keras lagi. Siapa namanya juru selamat kita? Yesus. Pinter sekali adik-adik yang ada di rumah. Yesuslah nama juru selamat kita. Jadi adik-adik, Allah itu ternyata benar-benar menepati janjinya. Pada waktu itu adik-adik, Allah menepati janjinya dengan cara mengutus malaikat untuk datang kepada Maria dan juga Yusuf adik-adik. Malaikat mau meyakinkan Maria dan Yusuf untuk mempercayai bahwa Allah benar-benar dapat menepati janjinya. Akhirnya Maria dan Yusuf pun percaya adik-adik kalau Allah benar-benar dapat menepati janjinya. Tetapi kini Maria dan Yusuf harus mendapatkan kesulitan adik-adik. Ketika mereka tiba di Bethlehem, Maria sudah ingin melahirkan. Sayangnya, adik-adik, Maria dan Yusuf kesulitan untuk menemukan tempat melahirkan bayi Yesus yang ada di dalam kandungan Maria. Sampai pada akhirnya, bayi Yesus dapat dilahirkan. Maria membungkusnya dengan kain dan membaringkannya di palungan adik-adik. Palungan itu apa sih? Nah, palungan itu tempat buat makan hewan-hewan adik-adik. Meskipun bayi Yesus hanya terbaring di palungan, Maria dan Yusuf tetap bersuka cita loh adik-adik. Kenapa ya? Mereka
masih bisa tetap bersuka cita adik-adik? Nah adik-adik, jawabannya adalah karena setidaknya Allah menepati janjinya untuk memberikan juru selamat, yaitu Yesus Kristus, kepada umat manusia. Dan adik-adik, selama Yesus ada di dunia, Yesus telah memberitakan firman Allah kepada orang-orang, mengajar murid-muridnya, menyembuhkan orang sakit, memberkati anak-anak kecil seperti adik-adik sekalian yang ada di rumah. Dan terakhir adik-adik tahukah apa yang Yesus lakukan bagi kita semua adik-adik? Adik-adik, Yesus memberikan dirinya untuk disalib adik-adik. Yesus rela menanggung hukuman dosa yang seharusnya Lause dan adik-adik tanggung. Yesus mau disalib karena Allah begitu mengasihi Lause, mengasihi adik-adik yang ada di rumah. Tapi, apakah Yesus sekedar mati dan tidak bangkit-bangkit sama sekali? Apakah seperti itu? Tidak adik-adik. Yesus tetap bangkit setelah hari ketiga ketika ia mati. Dan siapa saja yang mau percaya kepada Yesus, maka kita akan bersama-sama ketemu dengan Yesus adik-adik. Jadi adik-adik, sekarang kita sudah dengar ya, bahwa apa? Allah menepati janjinya untuk memberikan Yesus sebagai juru selamat bagi umat manusia, termasuk Lause, termasuk adik-adik. Nah, adik-adik, coba kita ingat-ingat lagi ya. Kalau papa mama menepati janjinya buat kita, kasih ayam goreng saja, gitu ya, ke kita senang sekali. Apalagi kita sudah dengar Allah kita sudah menepati janjinya untuk memberikan Yesus sebagai juru selamat kita atas dosa-dosa yang ada dalam diri Lause dan dalam diri adik-adik sekalian. Harusnya kita yang dihukum loh adik-adik, bukannya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, yuk kita berterima kasih kepada Allah yang sudah baik sama kita. Yuk adik-adik, ikutin kalimat Lause ya. Yuk sama-sama kita katakan ya. Terima kasih Allah, karena Allah selalu menepati janjinya. Sekali lagi adik-adik ya, kita ulangi ya kata-katanya ya. Terima kasih Allah, karena Allah selalu menepati janjinya. Wah, adik-adik yang ada di rumah, pinter sekali. Ya sudah adik-adik, kalau begitu, yuk kita sama-sama langsung mau tutup cerita sekolah minggu kita dengan berdoa. Kita tutup mata ya, lipat tangan kita, dan ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menepati janji-Mu Tuhan. Kami berterima kasih dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih buat Lause Jeremia ya yang sudah melayani hari ini menceritakan firman Tuhan buat anak-anak sekalian. Mungkin anak-anak baru pertama kali lihat ya. Terus sekali, Lause Jere selama beberapa bulan ke depan akan melayani di Sekolah Minggu PCA Surabaya. Selamat datang ya Lause Jere, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan bersama-sama mengerjakan aktivitas. Aktivitas kita hari ini diambil dari Triwulan 4 tahun 1 pelajaran 13. Perlengkapannya seperti apa? Aktivitasnya seperti apa? Yuk sama-sama kita lihat. Perlengkapan yang kita butuhkan aktivitas seperti ini ya anak-anak ya. Lalu juga perlu alat tulis, kemudian lem dan gunting ya. Nah, yang pertama kita akan melihat
Teballah tulisan Yesus dan warnailah. Jadi anak-anak di sini hanya menebalkan, ikuti garis ya. Seperti ini ya. Ikuti garisnya. Oh, ini huruf apa ya? Ada yang tahu? Yeay, good job. Ini huruf apa ya? Good. Sekarang kalau yang ini, huruf apa ini? S, good. Yang ini? Dan yang terakhir adalah huruf S. Nah, nanti anak-anak boleh selesai ini diwarnain ya. Nah, jadi kalau hurufnya ada Y, E, S, U, S. Bacanya apa? Ada yang tahu? Ya, good. Yesus. Nah, Allah menepati janjinya dengan kelahiran Yesus Kristus. Jika anak-anak sudah selesai nanti mewarnai ini semua, boleh lanjut di sini ya. Kita akan menempel Allah menepati janjinya, yaitu kelahiran Juru Selamat ya. Menggunakan lem, lalu kemudian ditempelkan ya. Dan halaman baliknya adalah ayat hafalan kita hari ini. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud ya. Jadi kalau anak-anak sudah menyelesaikan yang ini, anak-anak akan mendapatkan 20 poin. Selanjutnya di sini kita akan menemukan, ini ada gambar-gambar kecil ya. Ada 7 kotak kecil dan kita akan mencari gambar besarnya di sini. Jadi contohnya ini, kotak yang pertama ada Yusuf, Maria, dan baby Jesus. Nah, nanti anak-anak lihat gambar besarnya ada di mana. Ya, betul sekali. Nanti kamu bisa memberikan lingkaran di sini. Ya, sudah ketemu ya. Lalu yang ini, gambar pelangi. Di mana ya? Coba cari. Di mana gambar pelangi? Di mana? Iya, ini ya. Oke. Sekarang nanti dilingkar di sini ya. Nah, begitu seterusnya. Nanti anak-anak boleh sama mama, papa mengerjakan mencari di gambar yang besar ya. Selanjutnya, jika anak-anak sudah selesai ini, anak-anak akan mendapatkan tambahan 20 poin ya. Aktivitas yang ketiga, yang ini. Jadi anak-anak nanti diminta untuk menggunting potongan-potongan kecil. Lalu nanti kita akan tempel di tempatnya, disesuaikan ya. Misalnya ini ya. Wah, gambarnya yang mana yang pas? Yang sama. Iya, yang ini ya. Dan nanti ini dikasih lem. Terus ditempel di sini. Oke? Nah, nanti kalau sudah selesai, anak-anak bisa melihat bagaimana Allah menepati janjinya. Mulai dari Adam sampai kelahiran Juru Selamat. Oke? Kalau sudah selesai, silakan difoto juga. Dapat tambahan 20 poin. Jika dikumpulkan di hari Minggu, anak-anak akan mendapatkan bonus tambahan 20 poin lagi. Jadi total poin bisa 80 poin ya. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Demikianlah rangkaian ibadah kita hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah dengar firman, sudah melakukan aktivitas dan mungkin akan melanjutkan aktivitas lagi ya. Kiranya semua yang kita lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak, untuk poin-poin yang sudah dikumpulkan sampai dengan akhir September, jadi minggu lalu, semua sudah ditotalkan oleh guru-guru.
Nah, kesempatan minggu ini adalah anak-anak kelas 2 sampai dengan kelas 4 SD akan join Zoom ya. Akan join Zoom. Untuk anak-anak kelas 2 sampai 4 silakan join di pukul 4:30 sore. Lalu kemudian anak-anak kelas 5, 6 seperti biasa ibadah dulu jam 4, setelah itu baru memilih rewardnya ya. Jadi jangan lupa ya untuk hadir dalam Zoom hari ini, karena semua poin sampai akhir September akan ditukarkan. Kalau misalnya anak-anak tidak join, wah, Losa tidak bisa membantu mencatat apa saja yang anak-anak akan tukarkan. Jadi jangan lupa ya. Joinnya kemana Losa? Linknya apa? Nah, semua sudah ada di WA papa atau mama ya. Jadi silahkan tanya, jangan lupa dan jangan terlambat. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang kelas batita sampai dengan kelas 1 SD? Silahkan papa mama boleh membantu untuk memilihkan ya rewardnya apa saja dan dikirimkan kepada guru mentor. Guru mentorlah yang akan mencatat apa yang anak-anak ingin tukarkan. Nah, kita tunggu sampai dengan hari maksimal ya, hari Selasa. Setelah itu kita tutup dan proses pengiriman akan dilaksanakan. Jadi jangan lupa. Lalu bagaimana dengan poin aktivitas yang minggu ini? Tetap sama, tetap dikumpulkan dan mulai minggu ini per Oktober akan dihitungkan sampai dengan Desember. Lalu kemudian ada trip yang kedua ya. Reward yang kedua yang akan diberikan pada bulan Desember. Jadi mulai minggu ini dan seterusnya poin-poin akan dihitung kembali. Lalu kemudian di akhir Desember kita akan memberikan reward kembali. Jadi tetap semangat ya. Jangan lupa aktivitas dikumpul hari ini dapat bonus tambahan 20 poin. Nah, kemudian pengumuman berikutnya, jika Bapak Ibu anak-anak ingin memberikan persembahan kepada Sekolah Minggu Bisia Surabaya dapat mengirimkan rekening pada berikut ini. Nah, kiranya persembahan tersebut dapat Tuhan pakai untuk memperlengkapi ya, untuk melayani setiap jemaat Tuhan di BCS. Tuhan memberkati. Baiklah, sekarang saya mengajak kita semua bersama-sama. Yuk, kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan To God Be The Glory. Segala pujian adalah untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. To God be the glory, great things He has done.